Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Nah, apa kabar kalian semuanya, teman-teman? Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga tetap senantiasa diberi kesehatan agar kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Meskipun pandemi, kita harus tetap produktif di rumah. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai memanfaatkan waktu luang untuk membuat suatu karya yang bisa kita perjualbelikan atau mungkin kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, untuk narasumber kita kali ini kita kedatangan Kak Seger dari pembina Satuan SMA Negeri 4 Sidoarjo. Gimana Kak Seger? Apa kabarnya? Baik? Sehat dan baik. Gimana kesibukannya selama pandemi ini? Gimana Kak? Mungkin ada yang kehambat-hambat mungkin dalam mendidik anak muridnya di dalam pramuka. Untuk dalam pandemi ini ya kita tetap semangat meskipun kita itu ada kendala musibah di Indonesia ini, kita kegiatan pramuka tetap semangat. Ya. Nggak boleh putus ya? Nggak boleh putus ya, tetap semangat. Untuk yang pertama, kenapa sih kakak ini mau ikut kegiatan pramuka? Yang banyak orang berpikiran ngapain sih ikut pramuka, cuma katanya tubuh-tubuh aja gitu kan. Kenapa kakak untuk pertama kali ikut saya ikut pramuka? Kenapa kakak ikut pramuka? Karena saya itu ikut pramuka ini dari hati saya sendiri, ya. Mulai kecil, ya kan? Karena apa? Di pramuka ini belajar mandiri, belajar diri sendiri, ya kan? Jadi kita tuh belajar memimpin, ya kan? Belajar memimpin. Dari kita belajar di pramuka ini agar kita itu bisa berguna bagi Nusa dan bangsa. Ya. Jadi kakak ini ikut pramuka mulai dari umur berapa Kak? Umur sekitar 10 tahun. Berarti SD kelas 5. penggalang, iya. Iya, sampai sekarang. Pramukanya dari SD itu kelas 5 sampai sekarang ikut pramuka mulai penggalang, penegak, pandega, pembina sampai pelatih. Nah, jadi kan kakak ikut pramuka lebih dulu. Terus apa yang membuat, kan pertama kali kan kakak suka ya kan? Kenapa kakak suka dengan ikut pramuka gitu? Apa yang membuat kakak tertarik? Mungkin pioneering kah? Mungkin PBB-nya kah? Atau mungkin tali temalinya? Apa yang membuat kakak tertarik? Karena di pramuka ini belajar semuanya, juga di pioneering, juga di PBB, makanya di pramuka itu banyak tekpramnya, banyak teknik kepramukaannya, juga menambah keterampilan. Jadi keterampilan ini penting di pramuka itu. Makanya itu saya senang ikut di pramuka, itu senang. Dalam proses berkarya, kakak ini kan mulai ikut pramuka dari kelas 5 SD berarti, umur 10 tahun. Nah, untuk anak seumuran kakak waktu itu apa yang pertama kali kakak, keterampilan yang kakak buat gitu waktu umur segitu? Nah, mulai di penggalang itu saya ikut pramuka itu, saya bikin keterampilan itu hiasan dinding. Contohnya kaligrafi, terus nama bintang-bintang itu, ada nama lafaz, Allah sama Muhammad. Nah, itu saya pasarkan ke toko mulai dulu. Berarti kakak memasarkannya itu lewat toko atau mungkin dari teman-temannya gitu? Ini loh bagus gitu. Juga dari teman. Yang awal itu dari teman, ya kan? Dari teman. Saya tuh membuat, ya kan? Kok bagus. Saya tawarkan kepada teman saya. Sip. Nanti saya anukan ke teman saya. Supportive ya? Iya, jadi kasih spot. Bagus. Pramuka ini kan singkatan dari Praja Muda, anak muda yang suka berkarya gitu. Nah, waktu kakak pertama kali ikut pramuka kan karya kakak katanya buat kaligrafi, terus hiasan dinding. Nah, untuk sampai sekarang yang kakak masih kerjakan gitu, keterampilan apa aja Kak? Nah, untuk saya membuat keterampilan sampai sekarang ini adalah macam-macam keterampilan. Juga ada hiasan dinding,
merajut, mengukir, mahat, juga melukis. Iya. Nah itu. Pertama kali kakak bikin keterampilan apa kak? Yang pertama kali itu hiasan dinding tadi. Oh, hiasan dinding. Hiasan dinding. Jadi pertama itu hiasan dinding. Terus pindah. Sudah lama yang lebih sudah bagus, sudah kita tuh menciptakan karya lagi. Nah, terus kan kakak sudah berkarya lebih dulu gitu daripada saya gitu. Saya kan lahir 2004 ya kayak. Terus kan di zaman sekarang cara kita untuk membuat karya itu kan sudah berbeda kak. Kalau kakak mungkin manual dulu seperti menganyam, terus bikin pahatan. Kalau sekarang kan jujur saya lebih sukanya dalam membuat suatu sketsa gambar terus diilustrasikan. Nah, kalau kakak ini kan apa dari dulu hingga sekarang itu masih manual bikin karyanya? Karena yang saya suka ini adalah manual. Karena apa? Waktu zaman saya itu di SMA itu belum ada teknologi, masih manual semua. Contohnya menggambar, melukis itu pasti pakai kuas. Jadi pakai kuas. Untuk keterampilan, jadi semuanya pakai tangan, nggak pakai alat, nggak pakai alat teknologi. Oh, jadi kalau sekarang kakak gimana kak kalau berkarya itu? Apa masih dalam manual atau mungkin dicampur-campur gitu? Apa kalau proses berkaryanya? Untuk pembuatan karya saya itu masih manual. Untuk pemasaran, apalagi zaman sekarang teknologi lebih gampang. Itu lebih gampang. Pemasarannya di WA itu kan menyesuaikan. Oh. Jadi kalau kadang-kadang kita itu dari teman, kita titipkan juga ke toko, kita pergi sendiri, mengirim sendiri. Nah itu. Nah, kan kakak ini kalau sekarang kan ada namanya YouTube, Instagram, mungkin ada seperti gini ini podcast. Nah ini kan termasuk suatu karya yang telah kita buat gitu kan kak. Nah perbedaan kakak waktu dulu mungkin yang kakak amati ya, waktu dulu karya yang kakak buat hingga sekarang kakak ini gimana? Perbedaannya secara yang kakak pandangi gitu. Perbedaannya zaman dulu sama sekarang itu beda, ada bedanya. Tapi lebih meningkatnya tuh zaman dulu. Ya kan, lebih zaman dulu. Karena apa? Kalau zaman dulu kan lebih enak kita pasarkan sendiri, kita kirim sendiri. Nah, kalau zaman sekarang, apalagi kita itu zaman ya ini ada musibah COVID, ya kita ke WA, ke YouTube, jadi kita foto. Kadang-kadang itu melihat fotonya kan tidak sama dengan hasil karyanya. Jadi lebih bagus tuh kita tunjukkan, kita kirim. Oh, lebih gitu kan? Lebih mantapnya itu. Nah, kan sebelumnya Kak Seger itu sudah pernah bikin karya apa aja gitu kan, seperti anyaman, pahan mungkin. Kakak, menurut kakak yang masih saat ini gitu kakak tekuni gitu, ini nih paling bagus gitu, apa kak? Yang paling bagus itu semuanya, Oh, semuanya. Jadi tidak ada istilahnya itu keterampilan ini yang paling bagus, tidak semuanya. Contoh, iya. Berarti kakak suka semuanya ya? Semuanya. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada sia-sia. Jadi contohnya kita membuat gelang dari benang. Nah, itu membuatnya kurang lebih 1 hari dapat 10, ya kan? Kita membuat 50, jadi kita sampai 5 hari baca. Nah, jadi nanti ini kita kirim atau kita pasarkan. Ready stock. Iya, baru kita membuat lagi, yaitu tas anyaman. Tas anyaman dari talikur. Oh, talikur. Iya, dari talikur. Murah nggak ya talikur ya? Iya, talikur ada yang kecil, ada yang besar. Berarti ini kakak ini apa? Modal untuk berkaryanya ini nggak terlalu besar itu kan? Iya. Jadi modal keterampilan saya ini bahannya itu sangat murah, terjangkau.
Juga alatnya enggak usah itu enggak pakai alat trik profesional, hanya alat tangan sama alat yang sederhana. Sebisa mungkin mengeluarkan uangnya sedikit dan Tapi ya, mendapatkan hasilnya banyak ya. Nah, kadang-kadang itu kan kayak karya kita kan nggak selalu apa namanya, nggak selalu diberi harga yang sesuai dengan orang gitu. Kalau kakak ini cara ngatasinya gimana gitu? Kalau ini murah gini aja, kok dijual mahal gitu? Gimana kakak menanggapi hal-hal kayak gitu? Nah, jadi menanggapi ini murah enggak, kita sesuaikan dengan pekerjaan kita. Oh iya. Iya, kita sesuai dengan pekerjaan kita. Misalnya apa? Contohnya mengukir, adik. Ya, contohnya mengukir. Mengukir itu kita lihat pekerjaannya berapa jam. Satu hari itu menghasilkan berapa karya. Nah, itu. Jadi kita tuh mengambil keuntungan itu tidak terlalu banyak. Yang penting kita tuh membuat karya itu banyak, sedikit, untungnya sedikit tapi karyanya itu banyak, menguntungkan lebih banyak. Kuantitas kali. Iya. Kuantitasnya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, kan kakak ini kan banyak ya karyanya, kayak mungkin tas nyaman tadi, Iya. terus ring yang kakak pakai sekarang Iya. gitu. Nah, untuk pertama kali kakak buat gitu, itu umur berapa kak? Kalau ring-ring yang kayak gitu, terus mungkin tas nyaman itu dari kakak SMP atau mungkin SMA gitu sudah sering buat gitu, gimana kak? Yang untuk mulainya dari kapan? Untuk mulai saya berkarya itu membuat ring itu sama tas itu mulai dari penegak. Penegak SMA berarti ya? SMA dari penegak. Jadi dari penegak itu saya membuat keterampilan itu saya amalkan. Saya amalkan di penggalan. Oh ya. Saya amalkan sambil kita itu belajar di pramuka sambil mengamalkan, iya mengajarkan. Kita nggak boleh beli menciptakan karya itu. Nah, kan? Kalau semisal kakak ini kan karyanya semuanya manual. Nah, mungkin kan kakak ada anak gitu kan. Mungkin apa? Nah, kalau anak kakak ini mungkin kayak kakak suka yang apa digital mungkin atau yang suka manual kayak kakak gini. Kalau ada anak di rumah gitu, bikin berkaryanya. Jadi lu berkarya di pramuka ini karena menurut saya itu sesuai dengan bakat. Soalnya apa? Ini tidak pakai alat. Membuat terjangkau ya? Iya, bisa terjangkau tidak pakai alat. Hanya alat sederhana. Contohnya membuat gelang deh ya. Iya. Nah, gimana kan membuat gelang? Buat gelang itu? Nah, jadi membuat gelang itu contohnya seperti ini. Nah, ini yang belum jadi. Masih awal. Iya, masih awal. Ini masih awal. Ya. Jadi bahannya seperti ini. Ini benang. Nah, itu benang khusus untuk hiasan. Oh iya. Untuk merajut. Nah ini awalnya. Jadi yang setengah jadi ini, Dik. Nah, ini setengah jadi. Oh. Jadi ini setengah jadi. Itu yang sudah jadi adalah ini. Nah, contohnya ini yang sudah jadi. Itu sehari bisa bikin 10. Iya, bikin 10. Ini motif. Oh iya, motif. Ya, jadi ini motif. Ada lagi yang nama. Nah, ini ada yang nama. Oh. Ada namanya. Jadi ini kita anyam, kita rajut. Seperti tulisan ini kita rajut. Jadi ada nama bintang, nama anak-anak. Iya. Nah, sesuai dengan apa itu pesannya. Custom, ya. Nah, jadi ini motif. Ini yang dari gelang, ya. dari benang. Oh iya ya. Terus ada lagi yang dari talikur. Oh iya, talikur. Nah, ini talikur yang kecil deh. Ini murah gak hitungannya? Ya ini terjangkau, murah. Satu roll ini 7.000. Ini kalau dijadikan tas bisa jadi tas kecil, ya kan? Jadi tas kecil. Itu yang setengah jadi. Yang ini yang tali kur yang kecil. Jadi itu ini banyak. Ini yang sudah jadi setengah jadi. Nah, ini pakai tali kur yang kecil. Oh, yang kecil. Iya, ini tali kur yang kecil. Yang pakai tali kur yang besar. Nah, contohnya ini ini tali kur yang besar. Itu bikin apa, Pak? Ini tali kur yang besar. Ini buat bikin tas.
Oh itu bahannya. Iya bahannya. Ini bahannya yang sudah jadi ini. Oh. Yang sudah jadi. Ini tas HP. Apalagi kita zaman sekarang zaman teknologi. Ya. Zaman HP. Oh iya. Kita harus bisa menciptakan gimana kita ngetrennya tuh gimana pada anak muda. Mengaplikasikan Iya. sesuatu yang kita suka. Jadi kita pemasarannya ini lebih mudah, lebih banyak. Jadi kita buat tas HP, juga tas macam-macam, juga tas minuman, tempat minuman. Anak TK. Nah, ini bisa dibuat yang lain, ya kan? Nah, terus ada lagi tas ibu-ibu, tas cewek, Iya. tas remaja. Yang suka bawa Iya. apa gitu. Ini nggak pakai alat, hanya tali anyaman. Ini anyaman ini tali temali. Oh iya, pramuka, Iya. pramuka juga ya? Iya, dari tali temali, itu tali jangkar. Jadi semuanya ini membuatnya dari tali jangkar. Oh. Bisa digunakan untuk membuat tas. Nah, sisanya tali ini, potongan-potongan ini deh, Iya. kita manfaatkan, jangan sampai terbuang. Iya. Kita manfaatkan gantungan kunci. Nah, ini juga menghasilkan uang daripada terbuang. Jadi tidak ada sisanya. Jadi ini yang dari tali rajut atau tali kur atau benang. Yang sudah nggak Iya. dipakai. Terus ada lagi untuk mengukir, Dek. Iya. Mengukir. Itu Apa nih? bahannya dari kayu. Iya, kayu. Kayu osok Yang berbangunan. bangunan. Nah, ini kalau dipotong Iya. kurang lebih jadi 50-an atau 100. Itu kalau jadi berapa lama Kak kalau satu gitu? Nah, buat satu ini itu satu hari dapat 2. Sehari 2. Iya, contohnya seperti ini. Nah, ini yang setengah jadi. Itu sudah ada sketsanya. Ini sudah ada sketnya, jadi ada gambarnya. Oh. Yang sudah jadi, contohnya seperti ini. Nah, ini gambar wosem, juga nanti tunas, juga ada tali temali, gambar tali temali. Nah, contohnya nih. Oh. Ini adalah hasil reng. Apa itu? Apa? Itu ring asduk. Ring asduk. Jadi macam-macam. Oh, enggak, motifnya enggak itu aja. Iya, jadi berbeda-beda, bermacam-macam, ya kan? Ini dari tali temali, terus untuk ring penegak, ring penggalang, ring pembina, terus ring pelate itu ada. Jadi contohnya seperti ini. Beda-beda, ya? Iya, beda-beda. Nah, ini juga di pramuka ini melambangkan semangat. Gambar tangan ini melambangkan semangat. Iya, semangat Ya kan? anak pramuka. Nah, ini juga kalau satu hari dapat 2 juga kalau mengukirnya. Iya. Itu tunggu pesanan atau bikin aja kalau Bikin aja, itu. nggak nunggu pesanan. Oh. Pasti ini karena menarik pramuka pasti beli aja. Oh. Kita pasarkan ke toko, ke teman, ke pembina. Nah ini, terus ada lagi, nah ini melambangkan tunas, Oh iya. melambangkan tunas, ya kan? Nah, Berarti- terus ya jadi melambangkan tunas, jadi macam-macam. Terus ini ada lagi, nah ini melambangkan orang tua. Yang Jadi, masih suka iya, pramuka. jadi pramuka itu sampai tua sampai kempong perak tetap pramuka. Pramuka sejati. Iya, tidak terbatas pramuka itu. Sampai akhir hayat kita itu kegiatan pramuka. Makanya di pramuka itu harus berkarya, harus mempunyai karya-karya. Daripada waktu Iya, sekalinya terbuang sia-sia gitu. tersia-sia. Makanya tuh di pramuka sudah di ada lambangnya tunas kelapa. Oh iya. Nah, itu sebagai contoh. Pramuka itu seperti pohon kelapa. Yang Dilihat dari atas sampai bawah itu tidak ada terbuang. harus memanfaatkan semua peluang yang Iya. ada. Jadi ilmu pramuka itu semuanya bermanfaat. Nggak Iya. ada yang sia-sia. Juga keterampilannya, juga karyanya, juga apa itu bermasyarakat. Juga melatih diri, melatih sikap, ya kan? Bina diri, bina masyarakat. Iya. Itu. Kalau kan masih ada anggapan bahwa anak pramuka ini cuma tepuk-tepuk aja, kerjaannya buang-buang waktu dan
kenapa sih kok orang-orang ini banyak beranggapan kayak gitu gitu? Padahal kan pramuka itu kan banyak manfaatnya gitu buat kehidupan kita sekarang. Gitu. Seperti mungkin ada yang dijual kayak kasker tadi, terus yang bisa kita cara dapat uang meskipun uang jajan dipotong atau ada bisa ikut pramuka aja yuk ke pramuka. Jadi soalnya di pramuka itu yang nggak tahu katanya tepuk-tepuk. Iya. Karena tepuk-tepuk itu hanya selingan untuk menghibur supaya tidak jenuh, tidak ngantuk, Iya. ya kan? Betul. Yang untuk di teknik kepramukaannya itu buahnya, ya kan? Seperti tali temali, PBB, Oh, iya. tekpram, nah, jadi macam-macam. Jadi kalau pramuka itu nggak boleh, kita harus membawa mengambil gitu peluang sebanyak mungkin supaya kita bisa mungkin mandiri dari masa pandemi gini, menambah uang jajan. Pokoknya kita harus memanfaatkan waktu luang kita gitu. Nah, kalau kakak ini mungkin kan dari kecil ya kak, mungkin kalau suka bikin-bikin gini, iya kak, dari kecil sampai sekarang gitu nggak ada bosan-bosannya kak. Jadi untuk kalau saya itu berkarir itu nggak ada istilahnya itu bosan. Dari kecil sampai sekarang, apalagi sekarang di zaman pandemi, kita itu jangan sampai itu kita melemah. Oh iya. Harus kita semangat, ya kan? Kita semangat berkarya, apalagi kita tuh punya pengalaman. Jangan berdiam diri, ya kan? Ya. Nah, itu misalkan kita amalkan bisa, kita membuat karya bisa, agar kita anak-anak muda ini ikut di pramuka itu orang tua biar bangga. Wah iya betul kak. Mempunyai hasil karyanya. Oh, anakku di pramuka ikut keterampilan, ikut di pramuka dapat pengalaman banyak, Bisa bisa bantu orang tua. menghasilkan karya, bisa menghasilkan karya. Nah, kita tunjukkan pada orang tua biar orang tua itu membiayai tidak terlalu banyak. Kita bisa dapat dari uang yang kita jual gitu kan bisa. Nah untuk saran kakak nih, saran kakak untuk anak muda yang sekarang notabene banyak gitu yang cuma scroll Instagram, scroll TikTok, gimana cara memanfaatkan waktu luang yang ada gitu. Kalau kakak kan emang nggak suka gitu kalau nganggur gitu. Iya. Coba teman bikin karya. Nah kalau kakak ada saran untuk anak-anak muda yang daripada nggak ngapain mending begini aja gitu. Tolong untuk saran saya sebagai pembina pramuka bagi yang anggota pramuka di pangkalan masing-masing, marilah kita bergabung atau kita amalkan ilmu kita ini. Jangan sampai kita itu berfoya-foya. Oh iya. Kesana kemari, mondar mandir di rumah, ya kan? Pergi tidak ada tujuan, nongkrong tidak ada tujuannya. Mari kita berkarya, kita amalkan ilmu ini, atau kita membuat di rumah karya, kita menghasilkan uang, kita titipkan, kita pasarkan, kita jual, biar orang tua itu tahu, biar tetangga itu kita tahu, oh hasilnya kita itu pramuka itu, oh dibalik itu, misalkan si A, ya kan, si A itu ya ikut pramuka pandai, dia juga berkarya, dia juga nurut sama orang tua, iya. Ya. Jadi itu, jadi saran saya itu, mari kita anak-anak muda, tolong jangan sampai kita itu waktu ini kita terbuang buat foya-foya kesana kemari, pergi tidak ada tujuan, di rumah main hapi-hapian. Nah, kita ada waktu peluang ini kita manfaatkan ilmu di pramuka ini, keterampilan ini, karya ini kita gunakan untuk supaya menghasilkan uang. Apalagi zaman sekarang mencari pekerjaan sulit. Kalau kita itu wirausaha dari hati kita, dari tangan kita ini. Mari kita semangat. Jangan kita itu semangat terus untuk berkarya di pramuka. Jadi pramuka itu banyak. Iya. Banyak yang bisa dieksplor di pramuka. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut pramuka, ikut aja. Mungkin ada yang suka sama pahat-pahatan bisa belajar. Mungkin ada yang suka dengan tali temali bisa menganyam bisa belajar. Pokoknya jangan membatasi diri untuk tidak berbuat apa-apa. Atau lagi waktu senggang kalau pandemi kan habis belajar ngapain ya gitu. Bikin aja, bikin sesuatu yang kalian suka gitu. Kalau awalnya juga nggak perlu bagus-bagus lah. Namanya juga awal ya kak ya, nggak perlu bagus-bagus lah.
pokoknya konsisten gitu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jangan pernah buang waktu kita untuk berfoya-foya gitu, waktu-waktu yang nggak ada gunanya itu. Mending kita bikin sesuatu yang kita suka. Kalau saya mungkin bikin cerita pendek, mungkin tahu gambar meskipun saya nggak bisa gitu kan. Pokoknya suka dulu aja. Nah, apalagi kan sekarang zaman teknologi, zaman IT. Nah, kita itu gunakan yang bakat IT, seperti komputer, juga yang lain. Nah, mari kita terapkan, kita amalkan. Kita bakat di keterampilan ya, kita terapkan keterampilan, kita tambahkan. Nah, ya kan? Jadi kita bisa menghasilkan uang gitu. Apalagi macam-macam karya saya ini ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih banyak lagi, ada yang lebih menarik juga. Gitu, Rik. Contohnya seperti ini. Gimana Kak? Gimana? Ini contoh yang lebih besar. Ya. Ini tuh disenangi oleh ibu-ibu untuk bepergian, ya kan? Ya. Jadi juga yang ini. Nah, kayak tas laptop ya? Iya, seperti tas laptop. Tapi ini bisa dibuat, tapi itu macam-macam kreasi. Untuk jadi macam-macam. Jadi kita membuat itu bisa pola. Jadi motifnya itu gimana, polanya itu gimana. Jadi seperti ini adalah pola, Dik. Iya. Jadi pola kita itu dari pikiran kita sendiri. Nah, ini disenangi ibu-ibu, ya kan? Terus remaja, cewek, itu banyak, ya kan? Berarti Kakak sering ngisi untuk pelatihan ibu-ibu PKK gitu ya? Ibu-ibu PKK itu juga sering pelatihan ini. Juga ada lagi contohnya membuat mahar, Dik. Iya. Mahar, terus hiasan lamaran. Ya. Nah, itu macam-macam keterampilan. Jadi keterampilan saya itu tidak ini aja, jadi banyak. Banyak yang bisa dieksplor. Itu nanti. Pramuka. Makanya di pramuka itu pasti kita itu ada manfaatnya, ya kan? Ada manfaatnya. Itu. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Kita itu di pramuka jangan sampai kita itu ada waktu luang, istilahnya itu jangan digunakan waktu untuk berfoya-foya. Marilah kita keterampil. Apalagi kita zaman teknologi ini, nah kita lebih dipermudah. Iya, di komputer atau yang lain, nah itu sama saya. Oke, terima kasih Kak Seger. Jadi kesimpulannya, jangan pernah buang waktu-waktu kita untuk berfoya-foya. Jangan lupa untuk berkarya dalam setiap keadaan yang ada. Nah, saya Alfian dan Kak Seger Santoso. Terima kasih Kak sudah Sama-sama. Terima kasih untuk sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.